Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 19002020 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai ada 3 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Pemimpin itu adalah seseorang atau secara personal adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang, atau mereka ada di lingkungan ketika bekerja di dalam suatu organisasi itu untuk melakukan kerja secara maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan keinginannya, yang tujuan utamanya adalah pencapaian dan tujuan lembaga organisasi ini. Agar apa? Agar tercapainya tujuan organisasi tersebut. Organisasi berjalan dengan baik, akan berjalan sempurna jika suatu pimpinan mempunyai kecakapan, mempunyai skill, mempunyai keterampilan yang berbeda gitu dari yang lainnya. Karena banyak orang yang mempunyai kecakapan dan skill, bahkan kemampuan, tetapi tidak dapat untuk mempengaruhi orang lain. Orang lain tidak bisa mendengarkan, tidak menerima apa yang disampaikan pimpinan tersebut gitu. Jadi pimpinan di sini mempunyai keterampilan, mempunyai skill yang berbeda dari orang lain, di mana bawahannya mendengarkan apa yang diperintahkan dari pimpinannya gitu. Dalam suatu organisasi ataupun lembaga, bawahan biasanya mempunyai peranan yang sangat strategis. Di sini bawahan ya yang punyai peranan yang sangat strategis. Besar atau tumbuhnya suatu lembaga tidak bisa dikatakan tergantung pada pimpinannya, karena tapi sangat besar dipengaruhi oleh seperti apa bawahannya, seperti apa kerja bawahannya tersebut, seperti apa kinerja, kemampuan, skill yang ada pada bawahannya. Dan bawahan mempunyai peranan yang strategis gitu. Karena sukses atau tidaknya seorang pimpinan jadi sangat tergantung kepada para pengikutnya. Para pengikut di sini itu para bawahannya. Jadi yang disebut sebagai bawahan tadi adalah orang-orang yang mereka yang disebut sebagai bawahan tadi adalah orang yang dipengaruhi atau orang-orang yang diajak bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi pimpinan dan bawahan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi itu. Seorang pimpinan dituntut untuk lebih jauh mampu memilih, menyeleksi bawahan secermat mungkin agar untuk mencapai tujuan organisasi perlu memang orang-orang yang mempunyai visi, punya pandangan yang sama, kinerja yang tinggi, dan menyeimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pimpinan. Karena apa? Karena di sini pimpinan dan bawahan itu saling bekerja sama, bukan pimpinan yang bekerja sendiri ataupun bawahan yang bekerja sendiri. Jadi mereka berdua perlu visi misi yang sama. Jadi yang disebut sebagai bawahan tadi adalah orang-orang yang mereka yang disebut sebagai bawahan tadi adalah orang yang dipengaruhi atau orang-orang yang diajak bekerja sama
demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi pimpinan dan bawahan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi itu. Seorang pimpinan dituntut untuk lebih jauh mampu memilih, menyeleksi bawahan secermat mungkin agar untuk mencapai tujuan organisasi perlu memang orang-orang yang mempunyai visi, punya pandangan yang sama, kinerja yang tinggi, dan menyimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pimpinan. Karena apa? Karena di sini pimpinan dan bawahan itu saling bekerja sama, bukan pimpinan yang bekerja sendiri ataupun bawahan yang bekerja sendiri. Jadi mereka berdua perlu visi misi yang sama. Faktor yang selanjutnya adalah situasi, suatu keadaan di mana seseorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar mau, agar setia sependapat mengikuti kehendaknya, agar mencapai tujuan bersama. Jadi di sini menurut saya adalah faktor-faktor seorang pemimpin dapat mempengaruhi kepemimpinan yang ia miliki. Dapat dilihat dari kemampuan personalnya. Kemampuan ini berasal dari apa yang telah ia miliki sejak lahir dan terus berkembang pesat. Jadi dengan adanya pola pendidikan kepemimpinan yang ia dapatkan di lingkungannya ini, setelah itu dapat dilihat dari jabatannya, di mana faktor ini walaupun seorang memiliki kemampuan yang baik, namun jika ia tidak memiliki kekuasaan atau jabatan di dalam organisasi itu, jadi dia tidak memiliki, bagaimana kemampuannya pun terbatas jika dia tidak memiliki kekuasaan atau jabatan di dalam organisasi itu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai faktor yang dimiliki oleh kepemimpinan. Apabila penjelasan saya kurang tepat ataupun banyak salah, kata-kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.